Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas topik terkait dengan pemindah bukuan yang ditranslasi dari terminologi posting. Terdapat 4 topik bahasan yang akan kita diskusikan. Topik yang pertama terkait dengan fungsi posting. Topik yang kedua, kita akan mendiskusikan tentang buku besar sebagai media untuk melakukan pencatatan posting. Selanjutnya kita diskusikan tentang tahapan untuk melakukan posting dan diakhiri dengan aplikasi posting. Topik bahasan yang pertama, fungsi posting. Yang pertama, posting ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia dengan pemindah bukuan. Yang kedua, posting itu merupakan rangkaian pencatatan setelah dilakukan penjurnalan. Sehingga kita bisa mengatakan pencatatan di akuntansi itu terdiri dari 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah penjurnalan yang sering disebut dengan the original entries. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi yang kedua yaitu pemindah bukuan atau yang sering disebut dengan the final entries, pencatatan akhir. Secara definisi, fungsi posting itu menggunakan bahasa generik adalah mengklasifikasi atau mengelompokkan catatan hasil penjurnalan. Tentu kemudian kita bertanya, bagaimana cara mengklasifikasi yang baik? Sebelum kita membahas itu, kita harus pastikan bahwa fungsi dasar dari posting itu adalah mengklasifikasi atau mengelompokkan hasil pencatatan dari penjurnalan. Tujuan dari posting itu bisa seperti Pak Pos, supaya mendeliver surat-surat yang diterima itu secara efektif dan efisien. Pak Pos mengklasifikasi surat-surat yang diterima berdasarkan alamat, baru kemudian dikirimkan. Sementara di sini juga demikian. Maka posting mengklasifikasi atau mengelompokkan berdasarkan akun. Dengan berdasarkan akun tersebut, maka harapannya informasi keuangan itu bisa secara spesifik. Misalnya akun kas itu berisi akun transaksi-transaksi yang terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pijakan posting. Dalam kaitannya dengan posting, sekali lagi, dasar pengklasifikasian adalah akun. Mengapa berdasarkan akun? Karena akuntansi akan menyajikan informasi berdasar bentuk atau sumber dana. Karena itu kemudian hasil dari penjurnalan dikelompokkan berdasarkan akun-akunnya. Topik bahasan yang kedua, buku besar. Berbeda dari penjurnalan yang membutuhkan buku jurnal untuk pencatatannya, kalau posting membutuhkan
media yang disebut dengan buku besar atau ledgers. Selanjutnya, berhubung pemindah bukuan itu berbasis pada akun, maka tentu kemudian kita bisa memperkirakan bahwa buku besar tersebut tentu isinya adalah akun-akun, di mana setiap akun itu akan terdiri dari dua bagian penambahan dan bagian pengurangan. Selanjutnya, di setiap akun biasanya berisi informasi-informasi yang direkam di buku jurnal. Dalam hal ini adalah tanggal transaksi, nilai moneter, posisi debit kredit, dan deskripsi jika itu diperlukan. Ini ilustrasi buku besar. Di situ ada akun kas, dari akun T sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian akun piutang usaha, akun supplies, akun utang usaha, akun penghasilan diterima di muka, akun modal, akun penghasilan, dan akun biaya atau beban. Ini contoh dari general ledger. Topik bahasan yang ketiga, tahapan posting. Untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau kekeliruan, maka posting diharuskan dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini cukup banyak rangkaiannya, tetapi pada dasarnya kita kenali bahwa posting dianalogikan seperti Pak Pos. Ya, mengklasifikasi surat berdasar alamat dan kemudian baru mendistribusikannya. Ya, di sini prosedur postingnya. Pertama, perhatikan nama akun atau kode akun yang didebet di buku jurnal. Ini kalau di sistem informasi akuntansi disebut dengan primary key, gitu ya. Kemudian berdasarkan primary key tersebut, carilah akun yang ada di buku besar utama dalam hal ini. Kemudian ketemu akunnya, lakukan penulisan tanggal, nilai rupiah, dan posisinya harus diingat itu di debit. Jika ada akun lagi yang di debit, maka hal yang sama dilakukan di nomor 1, 2, dan 3. Setelah itu kemudian kita perhatikan nama akun atau kode akun yang dikredit di buku jurnal utama. Kemudian kasusnya juga sama, lihat akun yang ada di buku besar utama berdasarkan nama dan kode akun tersebut. Jika sudah diidentifikasi, baru kemudian lakukan penulisan tanggal, nilai rupiah, dan posisinya harus diingat di kredit. Demikian terus itu dilakukan. Jadi satu transaksi yang di jurnal itu kemudian diproses melalui posting ini. Ini ilustrasi posting atau pemindah bukuan. Ya, kita lihat di sini kas dan dicarikan di buku besar. Jadi ini hasil penjurnalan kas dicari di buku besar. Oh, ini ada akun kas yang sama namanya. Baru kemudian tanggal dimasukkan dan nilai moneter. Jangan lupa kalau dia kas debit maka juga dituliskan di debit. Selanjutnya akun modal. Cari di buku besar, ketemu akun modal yang namanya sama atau kode akunnya gitu ya. Kemudian jangan lupa menuliskan tanggal di sebelah kredit dan nilai moneternya juga di sebelah kredit. Itulah contoh ilustrasi
pemindah bukuan atau posting untuk sebuah transaksi yang sudah diringkas di buku jurnal. Tahapan yang keempat adalah aplikasi posting. Ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, bahwa posting harus dilakukan secara lengkap untuk setiap penjurnalan. Jadi kita tidak bisa hanya yang dibetok, yang kredit nggak dicatat. Nanti akan ketahuan di tahapan-tahapan berikutnya. Karena paham jadi tidak seimbang, gitu ya. Prinsip yang kedua, basis yang digunakan adalah nama akun atau kode akun. Dan kemudian prinsip yang ketiga, pemindahan harus selalu memperhatikan posisi debit atau kreditnya. Jangan sampai kemudian terbalik di jurnal debit, di buku besar malah di kredit. Ini mesti salah. Ini contoh aplikasi pemindah bukuan. Ya. 1 Mei, Rapi menerima uang tunai 400.000 dari pemilik. Maka tentu kemudian kita berpikir, oh kalau begitu jurnalnya adalah kas di debit dan modal di kredit. Selanjutnya hasil penjurnalan tersebut dipostingkan berdasar pada akun, nama akun atau kode akun. Dikasih debit, tuliskan, jangan lupa tanggal dan nilai moneternya di sisi debit akun kas. Kemudian setelah selesai, kita menuju ke akun yang dikredit. Dalam hal ini adalah modal. Maka modal dikredit, dituliskan tanggal dan nilai moneternya. Ilustrasi yang kedua. Rapi membeli secara tunai peralatan potong rambut 150.000. Dengan asumsi kita sudah lancar melakukan penjurnalan, maka hasil jurnalnya adalah seperti ini. Peralatan di debit, kas di kredit senilai 150.000. Kemudian postingnya mulai dari yang di debit, akun peralatan, cek di buku besar, ambil akun yang namanya peralatan atau kode akunnya sama. Kemudian pindahkan informasinya baik itu tanggal ataupun nilai moneternya di sisi yang sama dengan penjurnalan. Dalam hal ini adalah di debit. Selanjutnya yang dikredit akun kas, cari akun kas yang ada di sisi kanan persamaan. Maaf, akun kas yang ada di buku besar. Kemudian tuliskan tanggal dan nilai moneternya di sisi kredit. Ilustrasi C. Unit usaha Rapi membayar tagihan listrik yang diterima hari ini. Jadi diterima hari ini dan kemudian langsung dibayarkan. Maka kemudian penjurnalannya tentu kalau begitu biaya listrik di debit, kas di kredit. Kemudian postingannya sama dengan yang sebelumnya. Demikian diskusi kita tentang posting, yang pada dasarnya aktivitas posting itu lebih bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan ketelitian dan ketelatenan yang tinggi agar proses pencatatan itu bisa dilakukan dengan benar. Pembahasan itu rangkuman dari buku dasar-dasar akuntansi TPA Plus, tes potensi akuntansi. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.